血变，3变。 Nah guys, sebelum lanjut ke alur ceritanya, admin ingin berterima kasih kepada kalian yang selalu mendukung channel ini. Sampai akhirnya kita telah menuju akhir cerita BTTH. Terima kasih setelah 2 tahun ini telah mendukung semua channel admin. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. 我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。 Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah diperlihatkan semua orang telah masuk ke dalam rumah Dewa Toshi, termasuk Huntiadi dan juga Sioyan. Namun dalam rumah Dewa Toshi ini sangat mengagetkan, ternyata di sini juga banyak api surgawi yang telah dikumpulkan oleh Dewa kuno Toshi, bahkan Guyuan pun tercengang melihat hal ini. Namun mereka pun sangat kaget, ternyata api surgawi Nihility dan juga api surgawi Dominic Lotus tidak ada di tempat ini. Yang kemungkinan besar, karena mereka telah berada di luar sebelumnya. Sioyan pun mengetahui sepertinya kemungkinan besar api surgawi Nihility dan juga Dominic Lotus mereka telah melarikan diri dari tempat ini walaupun mereka berdua tidak mengingat itu semua. Sioyan pun mengatakan memang Dewa Toshi ini sangat menakutkan. Setelah itu Sioyan pun menoleh dan melihat semua api surgawi yang berada di tempat ini. Sioyan pun mengatakan jika aku berhasil menelan semua api surgawi ini mungkin kekuatanku akan meningkat sangat pesat, namun tentu saja ini tidak akan mudah. Sioyan pun mengatakan walaupun mereka adalah api surgawi asli sepertinya mereka tidak memiliki energi atau kekuatan. Mereka hanya menyerupai bentuknya walaupun mereka adalah asli. Sioyan pun mengatakan menelan 20 api surgawi secara bersamaan mungkin belum pernah ada yang melakukan hal ini dahulu maupun sekarang, karena itu akan beresiko yang sangat besar. Sekarang Sioyan pun melihat api surga Dominic Lotus dan api surgawi Nihility. Dia mengetahui pasti mereka juga sebelumnya tertahan di tempat ini, namun entah bagaimana mereka keluar dari sini. Mungkin sebelumnya terjadi sesuatu yang membuat ingatan mereka juga menjadi hilang. Kemudian cerita pun berpindah kepada Huntiadi, yang dimana Huntiadi sekarang sedang mencari pil embrio untuk menjadi seorang dodi. Dia pun menanyakan kepada api surgawi Nihility sebenarnya di mana tempat pil embrio itu berada. Kemudian Nihility pun dia berbalik dan dia pun mengeluarkan kekuatannya. Tiba-tiba kabut asap yang berada di depan mereka pun segera menghilang. Tiba-tiba muncul patung raksasa setinggi 1000 kaki. Hal ini membuat semua orang pun sangat terkejut. Bahkan di sini Sioyan pun tidak mengira ada patung raksasa di depannya dan Sioyan pun merasakan familiar dengan patung raksasa tersebut. Yang ternyata itu adalah Dewa Toshi, pemilik rumah Dewa Toshi ini. Patung itu berdiri dengan tegak dengan aura yang sangat mengerikan yang mendominasi benua ini. Bahkan kelompok Sioyan pun merasakan ditekan oleh sebuah gunung sampai-sampai beberapa orang pun yang tidak mampu bertekuk lutut. Dan sekeliling patung itu banyak teknik Do yang sangat legendaris, ini bisa disebut teknik Do kelas Tian. Bahkan 8 klan kuno pun tidak semua memiliki teknik tingkat tinggi ini. Memang sangat luar biasa Dewa Toshi ini. Hal ini membuat semua orang pun kembali tercengang dengan kejadian hal luar biasa ini. Namun Huntiadi dan juga Guyuan pun tidak tertarik dengan hal ini. Tentu saja mereka tertarik kepada pil embrio yang mereka incar. Mereka pun masih belum menemukan di manakah pil embrio itu berada. Namun tidak lama setelah itu suara pun bergema, ternyata ada banyak tamu. Sudah lama tempat ini tidak kedatangan tamu. Suara itu bergema di semua telinga semua orang yang membuat semua orang pun terkejut dengan suara misterius itu. Mereka buru-buru memutar tubuh mereka dan akhirnya memusatkan pandangan mereka pada lengan patung batu. Ada sosok pria tua di dekat patung besar tersebut dan dia pun melihat semua orang yang berada di bawah. Ekspresi di mata sosok tersebut muncul seolah-olah ia sedang mengamati seekor semut. Sementara itu mata kelompok Sioyan menyapu ke arah pria tua dengan pakaian sederhana sebelum mereka mengeluarkan seruan kaget. Penampilan sosok tua tersebut persis sama dengan patung batu yang ada di sana. Mereka pun segera berseru bahwa itu adalah Dewa kuno Toshi. Mereka pun bertanya-tanya apakah Dewa kuno Toshi ini masih hidup. Sementara itu ekspresi Huntiadi sedikit jelek, dan belum akhirnya ia melihat ke arah Nihility. Ia pun segera berbicara dengan suara yang dalam apa yang telah terjadi. Ia memang merasakan aura menakutkan dari pria tua ini. Ia segera menyadari bahwa aura semacam ini milik dari Dewa kuno Toshi. Sementara itu Nihility pun mengangkat kelapanya dan matanya segera menatap tajam pada lelaki tua tersebut.
Sesaat kemudian ia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata bahwa ia bukanlah Dewa Toshi. Dia adalah pil embrionik tingkat D. Hun Tiandi, Guyuan dan yang lain terkejut setelah mendengarkan kata-kata ini. Segera mata mereka pun menunjukkan kilatan aneh saat mereka perlahan mengunci pria tersebut. Orang tua yang berada di patung pun terkejut saat dia berteriak dengan marah ke arah Nihility. Ia pun segera bertanya apa yang dilakukan oleh Nihility. Nihility kaget setelah mendengar teriakan marahnya. Ia segera bertanya apa yang dimaksud oleh pria tersebut. Sosok pria tersebut yang tidak lain pil embrio. Dia pun berkata, apa kalian lupa jika kalian berdua tidak aku bantu dari tempat ini, maka kalian berdua tidak akan keluar dari tempat ini. Api surgawi Nihility dan api surga Dominic Lotus. Saat itu kalian berdua telah berjanji kepadaku, setelah aku membebaskan dan membantu kalian keluar dari tempat ini, maka kalian akan datang membantuku. Mendengar kejadian ini tentu saja membuat semua orang pun sangat terkejut. Yang ternyata pil embrio lah yang telah membantu dua api surgawi ini meloloskan diri dari rumah Dewa Toshi ini. Mereka pun segera melihat dua api surga Nihility dan Dominic Lotus ini. Mendengar hal ini Nihility pun dia sangat terkejut dengan kenyataan ini. Dia pun berusaha mengingat tentang masa lalunya, namun dia tidak bisa mengingat sedikit pun apa yang telah terjadi kepadanya. Kemudian Nihility mengatakan, sebenarnya aku tidak mengingat tentang masa lalu sedikit pun. Namun karena aku sudah berada di tempat ini, maka aku pun akan menyelamatkan dirimu dari tempat ini. Ayo segera ikut bersama kami untuk keluar dari tempat ini. Kemudian pil embrio pun dia sedikit ragu dengan ajakan dengan Nihility. Setelah itu dia pun langsung berbalik dan melihat api Dominic Lotus. Dan dia pun mengatakan, apakah kamu ingat apa yang telah kamu janjikan dulu ketika aku telah membantumu? Apakah kamu mengingatnya? Xiao kecil dia pun sangat terkejut dan dia mengatakan bahwa dia tidak mengingatnya dan dia tidak pernah bertemu dengan sosok pria itu. Mendengar hal ini pil embrionik ini dia sangat marah dan dia pun melihat sosok patung di sampingnya. Pasti ini semua ulah dari Dewa Toshi yang telah melakukan ini. Nihility dia pun mengatakan, sekarang lebih baik kamu ikut bersamaku jika kamu ingin selamat. Pil tingkat D ini dia tahu niat jahat dari Nihility, kamu mengincar wujud asliku. Nihility tersenyum dengan jahat dan dia pun memerintahkan Hun Tiandi dan yang lainnya segera bergerak untuk menyerang pil embrionik itu, dan akhirnya mereka pun langsung dengan kecepatan kilat untuk melakukan baku hantam, dan akhirnya Hun Tiandi dan api surgawi pun langsung melesat dan langsung melakukan baku hantam untuk melawan pil embrionik ini. Di sisi lain Zun dan Guyuan yang melihat ini tentu saja mereka tidak bisa tinggal diam, mereka harus segera berhasil mendapatkan pil itu dibandingkan dengan Hun Tiandi. Jika mereka mendapatkan terlebih dahulu ini akan menjadi bencana besar. Akhirnya Guyuan dan juga Zukun dengan kecepatan tinggi dan melawan pil embrionik ini juga. Dan sekarang pil embrionik pun dia melawan 4 orang bintang 9 doseng. Akhirnya pertempuran yang sangat mengerikan pun terjadi di atas langit yang ternyata sangat mengagetkan Xiaoyan. Bahkan pil embrionik ini mampu melawan 4 orang 9 doseng dalam satu waktu. Memang pil embrionik ini sangat mengerikan. Bagaimana dengan kekuatan seorang Dodi? Pil embrionik saja sudah sangat mengerikan, dia mampu menahan 9 bintang doseng. Xiaoyan memiliki ekspresi serius saat dia menatap medan perang yang kacau balau. Semua orang yang hadir telah meremehkan kekuatan pil embrio di tier. Awalnya Zukun berpikir dengan Guyuan dan dia bekerja sama. Mereka harus bisa menundukkannya dalam waktu singkat. Namun, setelah bertukar pukulan, akhirnya dia menemukan, Zukun dan Guyuan mungkin tidak berhasil menundukkan pil embrio di tier. Tetapi Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame juga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan. Dan cara ini bukanlah solusi. Yan Jin mengerutkan kening dan berkomentar pelan saat dia melihat medan perang yang kacau di langit. Xiaoyan tertawa pahit setelah mendengar ini. Mereka tidak lagi bisa campur tangan dalam pertempuran di tempat itu. Jika mereka dipaksa masuk, mereka hanya akan berakhir dengan terluka oleh kekuatan pemusnahan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdiri di sini dan menatap. Yan Jin menggeleng tak berdaya setelah melihat senyum pahit di wajah Xiaoyan. Dia juga mengerti bahwa itu mereka tidak dapat melakukan apapun sekarang. Pil embrio di tier memiliki ekspresi dingin di depan mata semua orang. Dia membalik tangannya. Ada aroma pil yang kaya dan tidak jelas di udara. Jangan hirup aroma pil, Xiaoyan buru-buru berteriak. Dia tiba-tiba terkejut setelah mengendus aroma pil misterius ini. Di bawah aroma parfum pil, tampaknya bahkan daukinya akan menyala. Semua orang buru-buru menghentikan napas mereka setelah mendengar teriakan Xiaoyan. Untungnya, aroma pil ini tidak menargetkan mereka. Obat pil di tier di langit tiba-tiba membuka kedua matanya.
tubuhnya tiba-tiba naik ke udara. Akhirnya, telapak tangannya ditekan ke 4 orang di bawah. Bahkan kelompok Guyuan mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah melihat kekuatan dari telapak tangan ini dari pil embryonic di Tier. Bahkan kelompok Guyuan bisa merasakan bahaya yang sangat kaya dalam menghadapi serangan yang menakutkan seperti itu. Kelompok cahaya itu dengan keras menabrak pertahanan Douki di atas 4 individu. Suara keras dari bumi muncul saat riak pemusnahan meluap, 4 angka menyedihkan jatuh dari langit dan dengan kasar mendarat di dataran. Mereka menabrak tanah dan membentuk garis retakan dalam yang berukuran 100.000 kaki. Ekspresi semua orang berubah secara drastis setelah melihat adegan ini. Tidak ada yang menduga di tingkat ini pil embrio sebenarnya akan mampu melawan 4 ahli yang telah mencapai kelas bintang 9 Douseng. Meskipun keempat orang ini dibagi menjadi 2 pihak yang saling berselisih satu sama lain, itu tidak terduga mereka masih dipukuli sampai ke kondisi seperti itu oleh pil obat di Tier meskipun mereka bergandengan tangan. Pil embrio di Tier mengambang di langit, matanya dingin sedingin es saat dia menatap beberapa ratus ribu kaki parit di dataran di bawah. 4 angka naik ke udara dengan cara yang agak menyedihkan. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok dan saling memandang dari kejauhan. Kamu semua masih kurang jika kamu ingin menyempurnakan aku. Pil embrio ditierik melirik ke 4 orang itu dan berbicara dengan suara lemah. Hihi, bukankah terlalu cepat bagimu untuk bahagia? Kata-kata pil embrio di Tier baru saja terdengar ketika Nihility Devouring Flame tiba-tiba tertawa dingin. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Hun Tiandi sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Pinjamkanlah Dewa Giok kuno. Hun Tiandi terkejut setelah mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan tegas mengambil Dia Ancient God Jade dan menyerahkannya ke Nihility Devouring Flame. The Nihility Devouring Flame memberi pil obat di Tier sebuah senyuman padat saat ia meraih si Ancient God Jade. Dia meludahkan mulut penuh darah hitam yang mengandung api hitam dan menembaknya ke batu giok kuno. Kedua tangannya juga mulai tiba-tiba membentuk banyak anjing laut yang aneh. Xiao Yan terkejut setelah melihat aksi tiba-tiba dari Nihility Devouring Flame. Dia menatap segel tangan yang terakhir dan merasa mereka agak akrab. Setelah merenung sesaat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat patung batu dewa kuno setinggi ratusan ribu kaki. Segel yang dibuat tangan patung batu itu persis sama dengan Nihility Devouring Flame. Si Ancient God Jade di depan Nihility Devouring Flame mulai bersenandung dan bergetar ketika segel tangan yang terakhir dengan cepat terbentuk. Segera setelahnya, sekelompok cahaya lembut menyebar. Giok kuno bergetar dan berubah menjadi gugus cahaya cemerlang. Kelompok cahaya memiliki banyak warna, mengubah cincin pil. Bagaimana mungkin kamu tahu cara menggunakan keterampilan dewa kuno? Wajah dingin es pil obat di Tier tiba-tiba berubah setelah melihat cincin cahaya terbentuk, bahkan suaranya menjadi sedikit tajam. The Nihility Devouring Flame tertawa dingin. Namun, dia tidak menjelaskan, tangannya diayunkan dan cahaya cemerlang melesat keluar. Dalam waktu singkat, ia telah muncul di atas pil embrionik. Cahaya cemerlang melingkar muncul ke permukaan dan menyelimuti tubuh pil embrio. Dengan kumpulan cahaya api yang terus membungkus tubuh pil obat di tingkat, menjadi sebuah perangkap. Mata Nihility Devouring Flame sedikit terkejut. Jelas, dia tidak mengharapkan cincin pil transforming ini untuk dapat menahan pil obat di Tier. Api pada tubuh yang terakhir menjadi jauh lebih ganas dan tubuh pil embrio di Tier perlahan mulai mengecil. Itu benar-benar menunjukkan jejak berubah menjadi pil obat. Melihat pil obat di tingkat ini, yang pada mulanya bertindak sekuat tenaga, tiba-tiba menjadi begitu menyedihkan. Ekspresi semua orang dengan cepat memucat, tubuh mereka melintas dan mereka langsung bergegas menuju Nihility Devouring Flame. Dari kelihatannya, alasan Nihility Devouring Flame mampu menggunakan Transforming Pil Ring kemungkinan besar karena si Ancient God Jade. Hun Tiandi, yang disiapkan, segera mendengus dingin saat melihat keduanya bertindak. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan keduanya. Dengan jentikan jarinya. Akhirnya mereka pun melakukan baku hantam lagi. Hun Tiandi segera mengalami kerugian dalam menghadapi Guyuan dan Zukun. Dia tampak sangat menderita saat dia maju dan mundur. Namun, dia juga mengerti situasi saat ini. Oleh karena itu, dia mengatupkan giginya dan melepaskan kekuatan penuhnya untuk melakukan yang terbaik untuk menahan Guyuan dan Zukun. Dia tahu bahwa sekarang Hun Tiandi sedang menahan mereka agar mereka tidak mengganggu api surgawi Nihility yang sedang menjebak pil embrio.
tiba-tiba Zukin pun terbang ke atas langit dan naga raksasa pun muncul. Naga besar berubah menjadi cahaya ungu emas yang menabrak Hun Tiandi, yang baru saja dengan paksa menerima hantaman dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya ungu keemasan terang langsung menembus pertahanan kuat di permukaan tubuh Hun Tiandi, itu dengan kejam menabrak tubuh fisiknya. Segera, mulut penuh darah segar keluar dari mulut Hun Tiandi, tubuhnya terhuyung saat dia terbang mundur oleh puluhan ribu kaki. Baru kemudian dia menyeimbangkan tubuhnya dengan menyedihkan. The Nihility Devouring Flame mengeluarkan teriakan keras saat Hun Tiandi mengundurkan diri. Pil embrio di tier dikumpulkan di dalam Transforming Pil Ring tanpa resistensi. Ini berubah menjadi cahaya cemerlang seukuran kepala manusia dan disimpan dalam Transforming Pil Ring. The Nihility Devouring Flame bersukacita saat melihat adegan ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan Transforming Pil Ring terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Namun, Transforming Pil Ring hendak mendarat di tangannya ketika sesosok tiba-tiba muncul di depannya dan meraihnya. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Nihility Devouring Flame menjadi terkejut. Matanya menatap Hun Tiandi yang berambut berantakan di depannya dan matanya berkedip-kedip. Serahkan pil obat di tier. Mengingat kondisi kamu saat ini, bahkan dengan bantuan dari Nihility Devouring Flame, kamu tidak cocok untuk kami. Ekspresi Gu Yuan sangat suram saat dia melihat Hun Tiandi dan berkata. Zukun di samping juga perlahan mengepalkan tinjunya. Wajahnya ganas saat dia menatap Hun Tiandi. Kamu ingin pil embrio di tier? Hun Tiandi menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat gugus cahaya cemerlang di pil Transforming Ring. Kelompok cahaya itu seperti sungai perak, energi dunia sepertinya berkumpul di dalam. Senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Hun Tiandi saat dia menatap gugusan cahaya cemerlang. Setelah itu, dia tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan mata semua orang yang terkejut dan menelan gugus cahaya cemerlang itu. Dia benar-benar langsung menelan pil embrio di tier ke dalam tubuhnya. Metode menelan ini adalah bunuh diri. Orang ini gila, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun ini hanya pil embrio di tier, energi yang terkandungnya sangat menakutkan. Jika seseorang ceroboh, tubuh seseorang dan bahkan jiwa seseorang akan berakhir meledak karena terlalu penuh. Tindakan mendadak Hun Tiandi ini melebihi harapan semua orang. Bahkan Nihility Devouring Flame, yang berdiri di belakang, mengalami perubahan ekspresi. Segera, ekspresinya menjadi sedikit suram. Semua orang ingin mendapatkan pil embrio di tier. Namun, tidak ada yang menyangka Hun Tiandi akan menelannya dengan cara yang sembrono. Ekspresi Zukun dan Gu Yuan menjadi gelap dan serius setelah melihat adegan ini. Sebuah niat membunuh yang kaya melonjak di mata mereka saat dia dengan dingin berteriak. Hun Tiandi, kamu meminta untuk mati, haha, mencari kematian itu tidak dijamin. Hun Tiandi tertawa ke arah langit setelah mendengar ini. Senyum di wajahnya menjadi sedikit misterius. Pada saat ini, cahaya cemerlang mulai bangkit dari dalam tubuhnya. Cedera yang disebabkan oleh serangan gabungan Gu Yuan dan Zukun benar-benar sembuh dalam sekejap. Gelombang demi gelombang riak energi yang menakutkan perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Ekspresi Gu Yuan dan Zukun sekali lagi berubah setelah mereka mendeteksi aura dalam tubuh Hun Tiandi, yang tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Energi-energi pil embrio mulai meletus. Kekuatannya akan melayang berkali-kali dalam waktu singkat. Setelah itu, bagaimanapun, sepertinya tubuh dan jiwanya akan dipenuhi oleh energi yang semakin menakutkan sampai mereka meledak. Mata Gu Yuan melintas. Dia tidak panik ketika dia berbicara dengan suara yang dalam. Jangan beri dia kesempatan untuk memperbaikinya. Yang perlu kita lakukan adalah segera menghentikannya, dan kita akan dapat memaksa pil embrio di tier dari dalam keluar tubuhnya. Ekspresi Zukun telah menjadi sangat serius. Dia segera berteriak dengan suara rendah, menyerang. Gu Yuan mengangguk setelah mendengar teriakannya, baru saja muncul ketika mereka bergegas melintasi langit dan menembak ke arah Hun Tiandi. Haha, kalian semua saat ini tidak cocok untukku. Hun Tiandi tidak takut setelah melihat keduanya bergegas lagi. Dia tertawa terbahak-bahak, kedua tinjunya terkepal sebelum mereka tiba-tiba terlempar ke depan. Bang, setelah tinju Hun Tiandi terlempar ke depan, 2000 kaki ruang hampa besar langsung terbentuk di langit. Ekspresi Gu Yuan dan Zukun berubah setelah melihat angin ini, yang tiba-tiba menjadi jauh lebih menakutkan. Dia buru-buru melepaskan doukinya untuk menerima serangan itu. Segera, dua suara keras yang memekakkan telinga meledak di langit.
Badai pemusnahan yang menakutkan meledak dari tangan Gu Yuan dan Zukun, secara langsung mendorong Gu Yuan dan Zukun kembali dengan ribuan kaki. Di sisi lain, Hun Tiandi terus berdiri dengan bangga di langit. Selain itu, riak yang menyebar dari dalam tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Melihat situasi di langit berubah tiba-tiba, Xiao Yan dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang luar biasa. Itu tidak terduga setelah melahap pil obat di tier. Kekuatan Hun Tiandi akan benar-benar melambung sampai seperti itu. Selain itu, semua orang mengerti ini hanya pada tahap penguatan awal. Jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil memperbaiki pil embrionik di tier, ia akan maju ke kelas Doudi. Pada saat itu, tidak akan ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Gu Yuan, pada akhirnya, aku masih menang dalam pertarungan ini. Hun Tiandi menginjak udara kosong. Dia menatap Gu Yuan dan Zukun sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia telah mempersiapkan dan bersekongkol selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dia mencapai tahap paling kritis ini. Sepertinya kamu merasa sangat mengerikan di dalam bukan? Jangan senang terlalu cepat, Gu Yuan tertawa dingin. Hun Tiandi tidak jengkel mendengar ini. Yang dia lakukan hanyalah tertawa dengan suara lemah. Dia menutup matanya sedikit. Ekspresi mabuk terungkap di dalamnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan peningkatan kekuatan seperti ini. Apakah kamu bisa bertahan? Nihility Devouring Flame di belakang Hun Tiandi tanpa sadar berkata. Jika Hun Tiandi benar-benar berakhir meledak karena terlalu penuh energi, Nihility Devouring Flame pasti tidak akan cocok untuk Gu Yuan dan gabungan Zukun. Kamu juga terlalu nekat. Nihility Devouring Flame sedikit marah ketika dia berbicara. Tidak ada yang tahu jika itu karena Hun Tiandi telah melahap pil obat embrionik di tier. Kamu dapat yakin, aku tahu batas aku. Hun Tiandi tertawa samar. Dia tidak tampak panik karena Douqi yang membumbung tinggi di dalam tubuhnya. Mata Nihility Devouring Flames melintas setelah mendengar kata-kata ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepala dan berkata, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Yang harus aku lakukan adalah pergi dengan aman. Hun Tiandi tertawa. Penampilannya itu luar biasa tenang. Seolah-olah dia tidak peduli dengan Gu Yuan dan Zukun. Berusaha pergi? Apakah kamu pikir itu sangat sederhana? Gu Yuan dan Zukun tertawa dingin pada saat ini. Monster Douqi melonjak. Setelah itu, ia dengan ganas meletus menuju Hun Tiandi. Namun, Hun Tiandi hanya melambaikan tangannya dengan lembut di hadapan serangan oleh keduanya. Dia dengan mudah memblokir serangan. Jari Hun Tiandi menarik melewati ruang di sampingnya ketika duo Gu Yuan memblokir serangannya. Suatu retakan spasial. Hun Tiandi memilih untuk mengabaikan serangan dari keduanya. Dia meraih tangan di bawahnya dan dengan paksa mengisap para ahli dari klan Hun lebih sebelum melemparkan mereka ke celah di ruang angkasa. Wajah Hun Tiandi berkedut. Ada jejak darah yang mengalir turun dari sudut mulutnya. The Nihility Devouring Flame sangat terkejut ketika melihat adegan ini. Sepertinya kondisi di dalam tubuh Hun Tiandi tidak sebaik yang dia klaim. Tentu saja, bertarung melawan dua serangan 9 bintang tingkat lanjutan, Dou Shengs bukanlah sesuatu yang bisa dia abaikan begitu saja meskipun dia memiliki perlindungan pil embrio di. Gu Yuan, aku telah mengatakan aku akhirnya akan menang dalam situasi ini. Setelah aku benar-benar memperbaiki pil embrio di tier, itu akan menjadi waktu klan Gu kamu, klan Lei, klan Yan, aliansi Sky Mansion dan suku Void Dragon kuno benar-benar lenyap dari dunia ini. Hun Tiandi menelan darah manis segar di mulutnya. Dia menoleh dan menatap kelompok Gu Yuan. Nada suaranya gelap dan dingin saat dia berbicara. Pergi, Hun Tiandi meraih Nihility Devouring Flame dan melemparkannya ke celah spasial. Setelah suaranya terdengar melihat ini, Nihility Devouring Flame dengan cepat menjadi cemas. Dia melihat beberapa retakan berdarah muncul di leher Hun Tiandi. Segera, dia mengerti tubuh Hun Tiandi sudah tidak stabil. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya dengan enggan dan bergegas menuju celah spasial. Ekspresi Gu Yuan dan Zukun berubah setelah mereka melihat Hun Tiandi benar-benar akan melarikan diri. Mereka pun langsung melancarkan serangan kembali. Gunung yang berat seperti arus liar dengan kejam menabrak punggung Hun Tiandi. Ekspresinya dengan cepat memucat, banyak luka berdarah terbelah di sekujur tubuhnya. Namun, Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame mengandalkan kekuatan pendorong ini untuk mengisi langsung ke celah di angkasa. Dalam sekejap, dia telah lenyap. Retak spasial juga cepat menghilang. Gu Yuan dan Zukun muncul di tempat di mana celah di ruang angkasa. Riak menakutkan melonjak dari tangan mereka.
Mereka merobek-robek tetapi ruang itu sendiri hanya berfluktuasi sesaat, tidak ada garis retak. Sial, ekspresi Gu Yuan dan Zukun segera menjadi jelek saat melihat adegan ini. Alam dewa kuno ini sangat stabil. Mereka harus kembali ke tempat di mana mereka masuk jika mereka ingin pergi. Namun, pada saat mereka melakukannya, sepertinya kelompok Hun Tiandi akan melarikan diri jauh. Ekspresi dari mereka berdua suram karena mereka perlahan turun dari langit. Mereka melihat kelompok yang sama-sama pendiam akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas. Anak perempuan, bajingan itu terlalu cerdik. Zukun melihat Xian, menggosok kedua tangannya dan tertawa dengan pahit. Xian meliriknya, setelah itu, dia melihat Xiao Yan yang pendiam. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hun Tiandi telah memperoleh pil embrio di Tier. Jika dia diizinkan untuk menyempurnakannya, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Kami akan menyerang langsung ke Hun Realm sekarang." Ekspresi Lei Ying sangat ganas saat dia berbicara. Semua orang saling melirik setelah mendengar ini. Mereka segera mengangguk. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang. Jika mereka duduk kembali dan tidak melakukan apa-apa, nasib mereka akan sama dengan Ling dan klan kuno lainnya. Xiao Yan menghela napas lembut di dalam hatinya. Dia sadar Hun Tiandi tidak akan sebodoh ini. Yang terakhir menyadari kondisinya saat ini tidak cocok untuk pertempuran. Oleh karena itu, mereka tidak akan kembali ke klan Hun atau mereka akan menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan wilayah Hun. Meskipun menyembunyikan alam sangat merepotkan, itu tidak akan sulit mengingat kemampuan Hun Tiandi. Selain itu, klan Hun telah mempersiapkan ini selama ribuan tahun. Tentu saja, mereka akan sepenuhnya siap. Semoga, orang itu tidak akan bisa memperbaiki pil embrionik di Tier. Jika tidak, semua akan hancur. Xiao Yan meringkuk di mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik yang lain, hanya untuk mengetahui ada juga beberapa yang mengkhawatirkan di mata mereka. Begitu Hun Tiandi berhasil menembus kelas Doudi, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahannya. Mengingat karakter pendendamnya, semua faksi di tentara aliansi pasti akan menderita karena pembalasannya yang merusak. Tidak ada gunanya memikirkan lebih banyak. Kumpulkan orang-orang kami dan bergegas ke dunia Hun. Kami akan menahan Hun Tiandi sebelum mereka dapat mempersiapkan diri. Selama kita tidak memberinya waktu untuk memperbaiki pil embrionik di Tier, dia akan berakhir meledak dari energi pil embrio di Tier tanpa kita perlu melakukan apa-apa. Gu Yuan menarik napas dalam-dalam dan berbicara suara yang dalam. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Tunggu sebentar. Mata Zukun tiba-tiba melintas setelah dia melihat semua orang berencana untuk pergi. Dia tertawa. Karena kita telah datang ke tempat ini, kita tentu tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Kalian semua harus minggir. Aku akan membawa kotak ini dan patung batu keluar dari tempat ini. Kelompok Xiao Yan tercengang. Mata mereka menyapu alun-alun. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka. Gu Yuan saat ini sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia melambaikan tangannya, berbalik dan bergegas menuju terowongan spasial. Semua orang mengikuti di belakangnya. Xiao Yan adalah salah satu yang terakhir pergi. Dia melirik Zukun lain sebelum mengerutkan kening sedikit. Kaisar Naga Tua ini tidak akan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Mungkinkah ada sesuatu yang aneh tentang alun-alun di patung batu itu? Xiao Yan berpikir sejenak, tetapi itu adalah usaha yang sia-sia. Yang bisa ia lakukan hanyalah melihat Zukun yang tersenyum. Setelah itu, dia melanjutkan untuk mengikuti Gu Yuan. Setelah mereka kembali, mereka pun telah bersiap mengumpulkan pasukan untuk menyerang klan Hun. Mereka mencoba menggagalkan Hun Tiandi untuk menyempurnakan pil embrionik itu. Kita harus segera menuju klan Hun dan menemukan Hun Tiandi.